Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai kajian kita di siang hari ini, supaya forum kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita dimudahkan dalam memahami materi yang akan kita pelajari dan dimudahkan dalam mengamalkannya, marilah kita buka bersama-sama dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah ibu-ibu, gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik ya dan sehat. Alhamdulillah ibu-ibu, kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nikmat sehat dan diberikan waktu luang sehingga kita bisa kembali menghadiri majelis ilmu di siang hari ini ya. Mudah-mudahan setiap upaya kita untuk bisa hadir dalam forum ini bernilai sebagai amal solih dan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Kita haturkan sholawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah suri tauladan kita, kutwah kita, yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Ya, ibu-ibu, kemarin kita sudah sampai ya pembahasan tentang jenis-jenis hukum syariat gitu ya. Ternyata memang dari Allah dan Rasulnya sebagai sang pembuat hukum gitu ya, dimana kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu mengandung dua hal ya, kalau tidak berisi perintah ya larangan. Inti ketakwaan kan begitu ya, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, ternyata kita detailkan gitu ya. Ternyata perintah itu ada yang sifatnya tegas, ada yang sifatnya tidak tegas. Sama, larangan juga ada yang sifatnya tegas dan ada juga yang tidak tegas. Nah, ketika Allah itu memerintahkan sesuatu dan itu harus kita lakukan, dan kalau tidak kita lakukan maka kita akan diazab, mendapatkan dosa, maka jadilah itu hukum yang namanya wajib. Harus fokus ya ini pertanyaannya ini. Dan ketika Allah kemudian melarang kita gitu ya, tetapi larangan dari Allah itu sifatnya tidak tegas gitu ya. Jadi ketika kita meninggalkannya malah dapat pahala, tapi kalau kita menjalankannya tidak masalah, jadilah hukumnya yang namanya hukum makruh. Yang jawab satu. Dan ketika Allah kemudian memerintahkan kepada kita, tetapi perintah itu sifatnya tidak tegas gitu ya, dimana ketika kita menjalankannya mendapatkan pahala, kalau tidak menjalankannya tidak masalah, maka jadi hukumnya sunnah. Begitu juga ketika Allah melarang, ya dimana larangan itu sifatnya tidak tegas, maka jadilah hukum apa? Jika larangan itu sifatnya tidak tegas, ketika kita melakukannya tidak apa-apa. Tetapi kalau kebalik ya. Ketika kita melakukannya tidak apa-apa. Iya kak, bukan itu maksudnya. Larangan Allah yang sifatnya tidak tegas. Jika kita kemudian meninggalkan larangan tersebut dapat pahala. Tapi kalau melakukannya nggak masalah, jadinya hukum makruh. 4 kan yaitu perintah dan larangan. Tetapi ada di tengah-tengah gitu ya, di mana itu bukan perintah dan juga bukan larangan. Itulah sifatnya namanya hukum mubah. Dan ternyata aktivitas kita itu kebanyakan adalah aktivitas mubah gitu ya. Mubah itu
Kalau malaikat catat itu 0000 gitu ya. Gitu kan, sayang gitu ya. Tidur 0 ya enggak? Makan 0, nonton TV 0 gitu. Nah, maka aktivitas mubah ini rawan gitu ya. Rawan bisa jadi aktivitas yang makruh, bahkan bisa jadi aktivitas yang haram. Gitu. Maka kita harus hati-hati. Gimana caranya supaya sama-sama aktivitas mubah tidak terjatuh kepada kemakruhan atau keharaman, tapi justru masuk ke dalam amal yang mendapatkan pahala di sisi Allah. Kayak gitu ya kemarin contohnya. Nah, berarti yang kita bahas kemarin itu terkait dengan hukum perbuatan manusia atau hukum benda. Hukum perbuatan manusia gitu ya. Jadi setiap amal gitu ya atau perbuatan manusia itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah gitu ya. Makanya kita sebelum melakukan sesuatu harus tahu hukumnya terlebih dahulu, harus tahu ilmunya terlebih dahulu. Apakah ini itu wajib? Apakah ini itu sunnah? Apakah makruh atau haram? Nah, maka kita dimotivasi ya, ketika ada perintah wajib atau sunnah, maka kita berlomba-lomba untuk menjalankannya. Kalau wajib harus, kalau sunnah berarti berlomba-lomba. Nah, ketika ada perkara yang haram, maka kita harus meninggalkannya. Makruh lebih baik dihindari. Seperti itu sikap kita sebagai seorang muslim. Karena kita tahu setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban. Maka betul gitu ya, ada yang namanya kaidah usul fikih. Kaidah ya ibu-ibu ya, kaidah usul gitu ya. Nah, jadi lanjutan yang kemarin kita tuh akan bahas kaidah usul gitu ya. Kaidah usul dari hukum perbuatan yang kemarin itu. Nah ya, kita pahami untuk membedakan antara hukum perbuatan dengan hukum benda. Harus paham dulu nih perbuatan tuh gimana, ya kan ya? Benda itu seperti apa kan gitu ya. Bu Erni sedang belajar Sakofah Islam, perbuatan apa benda? Bu Erni sedang mencatat Sakofah Islam, perbuatan atau benda? Nah, kalau buku, ya berarti nggak ada masalah ya. Nah, hukum perbuatan itu ada kaidah usul yang bunyinya apa? Al-aslu. Al-aslu, tulisannya begini ya. Al-aslu fil af'al gitu ya. Af'ali. Asal dari perbuatan itu hukumnya adalah taqayyadu. Taqayyadu itu artinya terikat. Nah, terikat dengan apa? Taqayyadu bi ahkami syar'i. Ya. Bi ahkami syar'i. Gak usah ditulis, gak apa-apa ya. Nanti di-share aja di grup. Ya, ini jadi kalau terkait hukum perbuatan, hukum asal dari perbuatan itu adalah harus terikat. Terikat dengan apa? Hukum syara. Hukum syara itu ada berapa kemarin terkait perbuatan? Ada 5. Itu yang dimaksud dengan hukum syara terkait perbuatan. Ada wajib, apakah dia sunnah, apakah dia mubah, apakah dia makruh, apakah dia haram, kayak gitu ya. Nah, jadi terikat dengan hukum syara itu seperti itu kemarin ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang hukum benda. Nah, kalau hukum benda apakah sama? Berbeda gitu ya. Nah, jadi hukum benda. Nah, hukum benda juga ada kaidah usulnya gitu ya. Al-aslu fil asya'i al-ibahah. Asya itu adalah sesuatu. Hukum asal dari sesuatu atau hukum asal dari benda itu adalah al-ibahah atau mubah. Mubah apa artinya kemarin? Boleh gitu ya. Malam yarid sebelum ada dalil yang mengharamkannya gitu ya. Nah, jadi kalau hukum benda itu kaidah usulnya adalah dia mubah.
Coba ya. Sama al-aslu. Kalau af'al itu perbuatan. Kalau al-asya itu benda atau sesuatu. Nah, bukan terikat lagi, tapi langsung apa hukumnya? Ibahah alias mubah. Boleh, Bu. Semua itu boleh, benda-benda, kecuali gitu ya. Nah, kecuali gitu ya. Malam yarid. Nah, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dalil tahrim yang mengharamkan. Nah, ini yang akan kita pembahasan hari ini tuh hukum benda. Contoh benda apa aja? Ya? Apa? HP, terus TV. Yang kita makan itu termasuk benda nggak? Yang kita minum termasuk benda. Yang kita pakai juga itu termasuk benda. Segala sesuatu gitu, baik dari kalangan hewan maupun dari tumbuhan, semuanya itu termasuk benda. Jadi intinya benda itu apa sih? Benda itu adalah yang dimanfaatkan oleh manusia biasanya, gitu ya. Jadi kalau manusia itu kan melakukan perbuatan, biasanya itu terkait dengan benda, kayak gitu. Kita menulis pakai benda, makan juga pakai benda, tidur juga pakai benda. Iya nggak sih? Ada nggak perbuatan yang nggak pakai benda? Nggak ada kayaknya ya. Berarti aktivitas itu pasti menggunakan benda atau sesuatu, dan hukumnya kita harus tahu. Nah, kalau hukum benda itu simple, mubah. Semuanya tuh mubah, kecuali nanti kalau ada nas atau dalil yang melarangnya atau mengharamkannya. Makanya kalau dikerucutkan gitu ya, jadi hukum benda itu hanya 2, Ibu-ibu. Kalau hukum perbuatan ada 5 gitu ya. Jadi hukum benda itu ada 2. Boleh dan tidak boleh kan begitu. Ini kan boleh, kecuali ada yang nggak boleh. Berarti kan simple. Boleh dan tidak boleh. Boleh tidak bolehnya menurut siapa? Menurut Allah, menurut hukum syara. Kalau boleh menurut Allah itu dinamakan halal, benar. Boleh menurut Allah halal ya. Kalau nggak boleh menurut Allah namanya haram. Udah begini. Istilah haram ada nggak tadi di hukum perbuatan kemarin? Ada ya, sama-sama haram gitu ya. Tapi ini haramnya ke benda, perbuatan juga punya hak keharaman. Nah, kira-kira nih yang halal dan yang haram kita taunya dari mana sumbernya? Al-Quran. Terus mana lagi? Hadis atau as-sunnah. Mana lagi? Apa? Kan ada berapa kemarin? 4. Apa? Qiyas syar'i. Satu lagi kelewatan. Ijma, bukan ijtima. Ijma sahabat. Jadi taunya halal dari mana? Ya dari keempat sumber hukum syara tersebut yang kemarin kita pelajari. Makanya di awal kita kan bahas sumbernya dulu, belum jenisnya gitu. Nah, berarti kira-kira nih yang lebih banyak halal atau lebih banyak yang diharamkan? Yang lebih banyak di Al-Quran tuh yang diharamkan atau yang dihalalkan? Halal gitu ya, karena tadi segala sesuatu, benda-benda itu mubah, boleh gitu ya. Berarti kan semuanya, hampir semuanya, kecuali kalau ada dalil yang mengharamkannya. Berarti yang halal lebih banyak daripada yang haram. Maka kita fokusnya kan apa? Mencari dalil-dalil dari sumber hukum syara yang mengharamkannya. Apa sih yang diharamkan oleh Allah? Oh, berarti selain itu boleh dong gitu. Karena lebih sedikit yang diharamkan. Oke, berarti kita cek ya. Apa aja sih yang diharamkan oleh Allah? Kalau yang halal apa, Bu? Satu-satu pasti bisa dong nyebutin. Apa yang halal? Nasi. Nah, emang nasi itu secara zatnya halal gitu ya? Bubur halal, apalagi
kue halal gitu ya. Ya, seperti itu. Nah, berarti memang anjuran kita itu untuk mengkonsumsi makanan itu kan yang halal. Apakah halal saja cukup? Plus baik, toib. Nah, ini yang jadi PR kita bersama. Insya Allah kalau halal mah selalu jelimet ya. Ini halal nggak ya? Jajanan halal nggak ya? Tapi dari sisi toib nggak toib. Nah, ini kan lagi PR bersama gitu ya. Anak-anak ya, usia-usia PAUD, usia-usia SD, SMP itu banyak di berita yang terkena gagal ginjal. Kenapa? Makanannya apakah tidak halal? Halal, tapi tidak toib. Nah, itu gitu ya. Halal gitu kan, minum-minuman gitu kan ya. Yang berwarna-warni, makanan yang ini sayang ayamnya. Yuk cuci tangan. Makan sambil nonton TV nih. Boleh? Minta minta tolong. Oh ya. Tadi ya, ini kan menjadi PR bersama gitu kan ya, ketika umat Islam saat ini sudah gitu ya, sudah konsisten dengan memilih produk-produk yang halal, tapi ternyata kita itu dibanjiri dengan produk-produk yang tidak toib, dimana harganya tuh sangat murah dan sangat terjangkau gitu ya, dari 500 perak sampai 1000 gitu. Nah, kita patut menjadi perhatian gitu ya sebagai orang tua gitu ya. Dan memang ketika ini ya kan, kalau makan di sini dilihatin ibu-ibu nggak apa-apa, mending lihat sambil liatin TV enak. Iya, sambil karena mau nonton apa mau buat ya dia sama mama pasti. Berarti yang toib ini juga disampaikan di dalam Al-Quran ketika memilih makanan itu yang halalan dan toyiban. Tapi kenyataannya yang toyib itu saat ini justru malah diabaikan gitu ya, terkait dengan jajan-jajanan kayak gitu ya. Mana ada sih sekarang jajan itu yang murah tapi gulanya sedikit? Nggak ada kan ya? Rata-rata gulanya banyak gitu kan ya. Mecinnya juga banyak. Tapi sekarang anak-anak kalau dikasih jajan kita waktu kecil ya, singkong rebus ya, pada mau nggak? Nggak mau ya gitu. Nah itu kan PR bersama gitu. Kenapa? Karena jajan-jajanan yang halal sih tapi tidak toyib itu justru marak di pasaran, dan kita dibuat tidak berdaya ya. Nggak berdaya kan ya, udah ngasih tahu anaknya jangan minum-minuman yang warna-warni, ternyata tetangganya jual, di sekolahnya jual, dilema ST kayak gitu. Berarti memang hanya dari orang tua saja, sedangkan dari lingkungan sistem itu kan kita tidak terjaga dari aturan tersebut gitu ya. Kalau memang misalkan jajanan itu banyak yang tidak toyib, kenapa masih bisa beredar di pasaran gitu ya. Dan memang loh Bu, produk-produk Indonesia itu banyak yang nggak lolos masuk ke luar negeri. Kenapa? Kalau nggak kandungan pengawetnya yang tinggi, kandungan gulanya yang tinggi, jadi nggak lolos masuk ke negara lain kayak gitu. Itulah ya ngerinya di situ. Nah ini dalam konsep Islam padahal ada kehalalan dan toyib. Sayangnya pemerintahnya tidak aware gitu ya dengan makanan yang beredar tadi. Bahkan banyak ya yang kita kasus ditemui di Facebook itu kan ya, anak-anak makan apa ya, permen yang bulat itu kan ya, yang bentuknya mata, masuk rumah sakit, muntah-muntah. Ada yang kemarin permen yang bentuknya, ya soalnya pernah beli gitu ya, yang bentuknya kincir angin itu loh Bu, ini gini loh, tahu kan? Habis itu dia langsung muntah-muntah, masuk rumah sakit. Bisa jadi dari sisi gulanya tinggi, tapi dari sisi kandungan zatnya gitu ya, itu bisa membuat anak itu iritasi lambung dan sebagainya. Kalau saya lihat-lihat berita kayak gini, ada fotonya, saya save Bu, saya tunjukin ke
saya ke Suhan gitu ya. Ya namanya anak ya kadang lupa lagi gitu ya. Nah itulah ya. Kita itu memang tidak bisa berjuang sendiri. Harus butuh yang namanya support sistem supaya kita tuh lebih mudah. Coba lebih mudah kayak kita sebagai ibu-ibu. Kalau memang di pasaran itu dilarang yang tidak toyib, lebih mudah kan ya. Tapi masalahnya itu kan beredar bebas gitu ya. Anak kalau nggak mandi sedikit juga nggak mau kayak gitu. Butuh support system itu ya. Berarti memang concern gitu ya atau fokus kita sekarang itu tidak hanya halal saja, tetapi toyib atau tidak toyib. Kenapa gitu ya? Karena kalau tidak toyib berpengaruh terhadap kesehatan. Sedangkan anak-anak itu adalah calon generasi pemimpin. 20 tahun lagi yang memimpin negara ini siapa? Ya anak-anak kita. Kalau anak-anaknya sudah dari kecil tidak toyib, ya itu nanti akan berpeluang banyak penyakit. Jangan-jangan ini termasuk bagian dari penjajahan dalam food ya. Ini kan ya penjajahan dari sisi food kan ya. Kan 4F tuh ya. Fun, kesenangan. Fashion, baju, mode. Food, makanan, film, tontonan. Jadi penjajahan itu dari penjajahan non fisik. Kalau dulu kita dijajah Belanda kan secara fisik, secara militer, peperangan. Alhamdulillah ya Bu ya, sudah merdeka secara fisik. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 45 atas rahmat Allah yang Maha Kuasa gitu ya. Jadi sudah merdeka. Tapi ternyata kita belum merdeka secara non fisik, masih dijajah 4F termasuk food. Ya, lagi ngomongin halal dan toyib tadi. Luar biasa ya. Makanan-makanan junk food juga banyak ya. Mau yang murah sampai yang mahal kan ya. Junk food semua. Berarti memang butuh pengkondisi yang support system tadi. Gak bisa kita hanya pribadi dan kadang keluarga juga gak bisa ya. Emaknya udah kekeh, bapaknya yang meleng gitu kan ya. Bapak ibunya udah kekeh, mbahnya yang beliin kan begitu ya. Aduh, ya memang lagi-lagi memang kita itu gak bisa berjuang sendiri secara pribadi. Berarti udah merasa merdeka belum? Belum. Secara hakiki belum merdeka yang sepenuhnya. Dalam hal makanan saja. Belum ya. Nah itu. Nah insya Allah padahal yang toyib itu banyak gak sih Bu? Dan kayaknya lebih murah gak sih? Iya kan ya? Singkong ya? Alhamdulillah habis singkongnya. Pas kemarin dari Rabu ke Selasa. Sebenarnya lebih murah gitu kan ya. Dibandingkan yang ya berarti kita paling mentok sih membatasi. Minimal membatasi. Sekuat tenaga kita gitu ya, anak-anak amanah. Oke. Ya halal sudah kita bahas, berarti harus halal dan toyib gitu ya. Padahal jadi ingat parenting yang di PAUD gitu ya. Beliau tuh mengatakan kalau kita ngasih anak-anak makanan nggak toyib itu sampai berdosa gitu. Waduh gitu ya. Iya itu kan amanah, itu tanggung jawab. Berarti kita tiap malam harus minta maaf gitu ya. Nah, karena yang berperan itu kita semua, tapi ya memang tadi ya sistemnya tidak mendukung kiri kanan gitu kan ya kadang tuh ya Allah gitu ya. Masih banyak hal yang kemudian harus banyak kita istighfarkan sebagai orang tua dari sisi memberikan makanan maupun dari sisi pendidikan dan lain-lain. Tapi jarang minta maaf sama anak ya. Yang ada anak disuruh minta maaf mulu gitu ya. Emaknya gengsi disuruh minta maaf. Aku minta maaf kok pas dia udah tidur, gak ada gunanya. Minta maaf kalau pas dia ini gitu ya, gak tidur. Minta maafnya udah tidur, dia elus-elus kepalanya, nah maafin ya tadi aku marah gitu, tadi aku ngasih ini ciki gitu kan ya. Minta maafnya pas dia gak tidur gitu. Nah itu sedikit gambaran. Nah, yang halal banyak, yang toyib juga banyak. Udahlah kita balik lagi ke masa 30 tahun yang lalu kita kecil. Itu kan kita makanan kita insya Allah masih toyib-toyib ya. Nah, cemilannya itu kalau nggak singkong, jagung rebus, opak kayak gitu. Itu pun opak sekarang ada dikasih bumbu lagi gitu ya.
Ya Allah, gitu ya. Nah, itu memang sistemnya yang membuat kemudian tidak ada kontrol maupun aturan di tengah-tengah masyarakat. Belum merdeka dari penjajahan makanan yang tidak tohib. Nah, sekarang kita bahas yang haram. Karena tadi itu yang haram adalah sedikit, insya Allah ya. Maka kita cari dalilnya. Yang pertama sumber hukum syara apa tadi? Al-Quran. Ada nggak makanan gitu ya? Makanan itu kalau nggak dari hewan kan tumbuhan ya? Ada nggak dari selain hewan dan tumbuhan? Manusia kan nih dong ya. Ya kalau nggak manusia, kalau nggak dari hewan ya dari tumbuhan. Apakah semua tumbuhan halal dimakan? Ada yang enggak ya? Apakah semua hewan halal dimakan? Enggak. Apakah segala sesuatu itu boleh dimakan? Enggak. Ada yang nas yang mengharamkannya. Coba kita lihat yang haram itu contohnya di surat Al-Maidah ayat 3. Dari sumber hukum yang pertama dulu ya. Al-Quran itu adalah surat ayat 3. Silahkan dibuka ya. Kalau bawa Al-Quran. Kalau bawa HP, buka HP-nya. Baca surat Al-Maidah ayat 3. Coba apa aja sih yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu siapa tuh? Dunia. Oh, Masya Allah. Semoga lekas pulih. Sudah ketemu ibu-ibu? Ya, apa saja sih? Ya, kita baca dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurrimat alaikum, diharamkan bagimu. Apa yang haram? 1. Al-maitatu. Al-maitah. Apa itu al-maitah? Bangkai, ibu-ibu. Bangkai. Bangkai itu apa sih? Iya, bangkai itu apa? Apa itu bangkai? Makhluk hidup yang sudah mati. Kemarin aku nyembelih ayam pakai bismillah. Bangkai kah? Lalu bangkai itu apa? Apakah semua yang mati jadi bangkai? Oke, harus begitu ya. Hewan yang mati tanpa disembelih gitu. Contohnya apa? Ayam apa dulu nih? Ayam ketabrak motor, mati. Bangkai enggak? Bangkai. Kambing kerasunan daun singkong, mati. Bangkai enggak? Bangkai ya enggak? Berarti hewan-hewan yang suci atau hewan-hewan yang najis? Hewan suci. Kalau misalkan ada orang nyembelih babi pakai lafaz Allah, jadinya bangkai atau enggak? Bangkai juga, Bu. Jadi definisi bangkai itu tidak hanya hewan suci yang mati tanpa disembelih, tapi juga definisi bangkai adalah hewan yang tadi tidak suci gitu ya, hewan yang diharamkan mati, baik itu disembelih maupun tidak disembelih. Gitu contohnya hewan apa? Babi dan anjing. Jadi ibu-ibu, kalau misalkan ada orang Islam nyembelih babi atas nama Allah, jadinya bangkai. Atau ada babi keracunan daun singkong, ya bangkai juga. Babi makan daun singkong, bisa juga gitu kan ya. Jadi definisi bangkai itu tidak hanya hewan suci yang mati tanpa disembelih, ada juga hewan yang diharamkan mati. Intinya mati gitu kan ya, baik itu disembelih maupun tidak disembelih. Paham sampai sini ya? Ini definisi bangkai. Ini pelajaran fikih najis sebenarnya ada di bangkai. Selain bangkai apa? Apakah semua bangkai itu kemudian diharamkan? Tidak kan? Ternyata ada pengecualian, kecuali bangkai ikan dan belalang. Ya, ada yang suka makan ikan teri di sini? Ya nggak ada. Bu Erni suka makan teri? Suka banget. Perlu disembelih nggak? Ikan teri tidak usah disembelih. Susah nyari lehernya yang mana.
Kesenggol aja potek sendiri. Tapi dapatnya kan udah mati ya. Nggak usah disembeli. Repot Bu Erni kalau bangkai ikan teri haram. Repot gak? Silahkan gitu ya. Seperti itu ya ibu-ibu. Jadi semua ikan nggak usah disembeli. Jadi bangkai semua yang sampai di tukang sayur ikan itu kan bangkai semua ya. Tapi ini pengecualian gitu ya, ikan dan belalang tadi. Oke ya, bangkai. Terus apa lagi tadi surat Al-Maidah? Wadamu dan darah. Darah, baik itu darah segar maupun darah busuk, beku nggak ada. Ngapain membekukan darah? Marus ya, ya darah segar terus dibekukan terus jadi marus. Halal apa haram? Haram. Digoreng ya, kinyis-kinyis gitu kan ya. Waktu kecil saya pernah makan gitu. Waktu itu kan belum paham gitu ya, belum ngaji, mau ngawasi SD. Ya karena itu di tengah-tengah masyarakat di desa itu tidak ada pengajaran atau pembinaan tentang fikih-fikih makanan. Jadi marus itu dijual bebas di warung-warung jajarnya. Kan ada bakwan ya, tempe goreng gitu ya. Terus satunya itu ya marus tadi ditepungin. Itu dan itu memang laris ya. Favorit orang-orang gitu. Nah, baru tahu ketika ngaji fikih ternyata marus itu adalah darah segar yang dibekukan. Haram. Ini dia. Nah, ada darah yang darah segar, darah yang busuk itu nanah maksudnya. Masa ada orang makan nanah sih ya? Enggak ada. Itu haram gitu kan ya. Darah segar kecuali darah yang nempel di daging. Itu dimaafkan. Nah, ibu-ibu kalau beli ayam masa enggak ada darahnya? Ibu-ibu kalau dapat hewan kurban kemarin gitu ya, daging kambing, daging sapi masih ada darahnya nggak? Masih. Nggak usah dicuci dulu, direbus, sah-sah saja. Karena darah yang berada di dalam daging hewan yang disembelih tadi itu adalah dimaafkan. Gitu ya, darah. Selain bangkai, darah, terus apa? Walahmul khinzir. Apa khinzir itu? Daging babi. Nah, ini jelas nasnya. Gak usah tanya kenapa ya Bu ya. Kenapa sih daging babi itu diharamkan? Kata orang-orang, daging babi itu enak banget katanya. Kalau Ustaz Felix ya, sebelum mu'alaf itu kan. Nah, tapi ketika Islam mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 3 daging babi haram, ya mau selezat apapun tetap haram. Itu azan ya. Kita break dulu ya Ibu karena azan.
Lanjut ya ibu-ibu ya. Yang ketiga tadi sudah daging babi gitu ya. Jangan tanya kenapa daging babi itu diharamkan sama Allah padahal enak segala macam gitu ya. Jadi diharamkan daging babi yaitu karena memang haknya Allah untuk mengharamkan sesuatu gitu ya. Bukan kemudian karena apa ya? Karena daging babi mengandung cacing pita misalkan gitu ya. Ya dia mau mengandung cacing pita, nggak mengandung cacing pita, kalau memang Allah sudah mengharamkan, ya sudah haram, gitu. Kan ada juga kemudian kalau daging babi haram karena mengandung cacing pita, gitu kan. Kan ada teknologi yang bisa menghilangkan cacing pita, misalkan gitu ya. Apakah lantas daging babi jadi halal hanya karena cacing pitanya sudah nggak ada? Enggak, berarti keharaman daging babi itu karena memang haknya Allah Subhanahu wa taala. Adapun ada cacing pitanya, adapun babi itu jorok itu adalah hikmahnya seperti itu ya, karena nanti ngeles juga gitu ya. Kan daging babi itu kan jorok. Ya sudah, babinya dibersihin tiap hari gitu kan misalkan. Apakah itu mengubah keharaman daging babi? Enggak, tetap kalau haram ya tetap haram gitu ya ibu-ibu ya. Ini terkait daging babi. Terus apa lagi selain khinzir? Selain khinzir ada wama ahilla li ghairillah gitu ya, dan hewan gitu ya yang disembelih bukan atas nama Allah. Padahal hewannya suci. Contohnya, ayam tuh hewan suci enggak? Suci, tapi kalau tidak disembelih atas nama Allah, jadinya haram gitu. Contohnya ayam potong Amerika, misalkan gitu kan ya. Iya, gitu ya, hewan yang tidak disembelih atas nama Allah kan. Ayam dipotong sama orang Amerika gitu ya. Udah dipotong benar, tetapi dia tidak menyebut atas nama Allah. Beriman sama Allah aja enggak gitu ya. Maka hewan-hewan yang kemudian hasil potong dari orang non muslim gitu kan ya, orang kafir, itu hewannya adalah haram. Alhamdulillah kita hidup di negeri yang mayoritas muslim. Insya Allah lah ayam-ayam potong yang di kang jual potong ayam itu halal. Ayam di Jayan-Jayan. Ya nggak tahu itu ayam ekspor, ayam impor atau bukan gitu ya. Biasanya kalau yang di supermarket mahal itu biasanya ada quality control yang terkait kehalalannya gitu ya. Tapi ya nggak tahu gitu ya. Sebahat gitu kan ya. Tapi insya Allah kalau ayam-ayam yang keliling itu mah, karena selama kita tinggal di negeri muslim gitu ya, maka dugaan kita itu insya Allah disembelih atas nama Allah. Tapi kalau yang di supermarket mahal, nah itu kadang daging impor apa gitu kan ya. Nah itu kan harus betul-betul dilihat kehalalannya. Ya lebih baik mah beli daging kambing ke pasar mungkin ya. Zonnya adalah muslim karena tempat tinggal pada penduduk muslim. Ini suka beli daging di supermarket. Kayaknya dari sisi kefreshannya juga mungkin berbeda kali ya. Meskipun diobral kadang ada rasa was-was juga ya. Gitu, ini impor atau memang dari petani lokal gitu ya. Kalau impornya dari mana? Jangan-jangan dari Kamboja. Nah, Kamboja gitu kan ya. Orangnya tidak beriman semua kayak gitu ya. Itu. Terus ada lagi wal munkhoniqatu. Wal munkhoniqah itu adalah hewan yang mati karena tercekik, ibu-ibu. Hewan yang mati karena tercekik. Kalau tercekik tuh yang tercekik apanya?
lehernya ayam tercekik. Karena dulu tuh gini, pada masa orang jahiliyah di Mekah sebelum turun Islam, orang-orang itu kalau nyembelih binatang, maksudnya mematikan binatang ya itu dengan cara dicekik. Termasuk unta itu juga dicekik. Gitu. Itu jahiliyah sebelum Islam itu datang. Makanya mungkin salah satunya asbabun nuzulnya turun surat Al-Maidah. Apakah sekarang nggak ada ayam yang masih tercekik? Masih. Jadi proses penyembelihan, bukan penyembelihan ya, proses mematikan hewan ayam di Amerika itu rata-rata dicekik dengan menggunakan mesin. Cekik, cekik, gitu kan ya. Nanti ada mesin yang nyambutin bulunya sendiri. Mesin mencekiknya juga ada gitu. Jadi bukan disembelih, ada sekarang gitu ya di Amerika gitu ya. Pabrik daging ayam. Ya matinya gimana? Nyembelih satu-satu kan repot mereka. Ya udah bikin alat mesin pencekik leher ayam. Ya nah itu kalau diimpor ke Indonesia gimana tuh? Ya haram. Ini munkhaniqah tadi. Nah, terus juga wal mauqudah. Wal mauqudah itu adalah hewan yang mati karena dipukul. Hewan yang mati karena dipukul, mati gitu. Di Amerika juga, jadi mematikan hewan yang besar seperti sapi itu dengan cara dipukul pakai mesin gede, pingsan gitu ya, baru disembeli kayak gitu. Jadi daging-daging dari sana jelas ya haram, bahkan diragukan kehalalannya, dipukul mesin pemukul. Nah makanya kalau dalam Islam itu disembeli sebenarnya kan ada hikmahnya ya, maha benar Allah gitu ya, ketika hewan itu disembeli darahnya tuh keluar dari urat. Nah, di itu darah-darah yang kotor yang bisa menimbulkan penyakit bagi manusia. Tapi kalau tercekik, dipukul, ya enggak? Itu kan darah kotor yang mengandung penyakit tidak bisa mengalir ke keluar. Bisa jadi kalau diteliti hewan yang tercekik, terpukul sama disembelih itu berbeda gitu kan ya. Maha benar Allah gitu ya, yang menjaga kita dari makanan-makanan yang haram. Nah, terus ada juga hewan yang jatuh, mati karena jatuh. Hewan apa yang mati karena jatuh, Bu? Banyak mana Al-Maidah ya? Ayam kepleset langsung mati. Keplesetnya di mana dulu? Ayam mati kepleset, boleh lah. Terus dia mati gitu kan ya? Ya sudah. Nah itu tidak halal. Kecuali masih bernafas. Terus kita buru-buru sembeli, malah boleh. Gitu. Tapi kalau memang sudah mati nggak ada nyawanya, ya sudah gitu kan ya. Atau kambing kepleset. Saya tanya Bu Erni loh, mungkin tahu faktanya. Kalau masih ada nyawanya, buru-buru disembeli. Kalau memang sudah mati ya nggak bisa. Gitu. Meskipun sayang gitu ya. Atau hewan yang mati karena ditanduk. Nah, contohnya apa hewan mati karena ditanduk? Ya itu adu banteng misalkan ya, gitu apa? Adu ayam, sabung ayam, itu kan mati salah satunya ya, karena tanduk. Meskipun ayam nggak punya tanduk ya mati karena diadu. Nah itu selain karena sabung ayamnya itu berdosa gitu ya, karena menganiaya binatang, ketika mati pun tidak bisa dimanfaatkan. Hewan yang mati karena diterkam binatang buas gitu. Banyak banget ini ya di Al-Maidah ya, hewan yang mati karena diterkam binatang buas. Ada mungkin di kampung musim apa tuh ya, yang suka nerkam ayam malam-malam itu, garangan. Iya gitu, masih ada sekarang. Oh banyak. Iya gitu ya, ternyata dia dimakan garangan, ternyata sisa, nggak jadi keburu ada orangnya, tapi udah terlanjur mati. Itu contohnya kayak gitu ya. Udah tahu wujud garangan? Nah, saya juga tahu, tapi sekarang udah jarang menjumpai ya. Saya pernah lewat loh waktu pulang dari sini, ada semacam itu. Masih banyak sih kami. Oh? Sampai masih banyak semak-semak soalnya. Yang suka nerkam ayam ya. Yang tadi ya, yang sambil tadi saya. Bersih. Kayak kucing tapi panjang. Oh mungkin yang saya lihat bukan garangan bajing loncat, soalnya dia langsung ke pohon ya.
Beda-beda, mungkin beda. Itu diterkam binatang buas. Nah, kecuali yang sempat kamu sembelih. Jadi yang jatuh, ditanduk, diterkam garangan tadi masih sempat disembelih, halal gitu ya. Tapi kalau sudah dipastikan mati ya nggak bisa kita konsumsi. Dan juga diharamkan sembelihan yang digunakan untuk berhala. Atau kalau sekarang kita ini apa? Hewan yang disembelih tapi untuk sajen. Ada nggak? Masih ada nggak? Misalkan nyembelih ayam, tapi diniatkan untuk sajen, mau buka lahan. Nah, misalnya kalau mau nanam singkong, lahannya luas gitu ya, dikasih sajen. Banyak. Oh, mau panen, ada sajen. Nah, kalau diniatkan untuk sajen berarti itu tuh haram meskipun disembelih secara Islami. Kata siapa? Kata surat Al-Maidah ayat 3 nih bunyinya ya. Diharamkan pula apa yang kamu sembelih untuk berhala, untuk sajen, untuk selain Allah. Dan biasanya dimakan gak sih kayak gitu? Waduh, gitu kan ya. Nah, kalau tahu memang itu diniatkan dari awal untuk sajen ya, ayam potong ini gitu ya, diniatkan untuk sajen. Beda kan ya kalau diniatkan untuk syukuran. Syukuran, kembali ke niatnya tadi gitu kan ya. Tapi kalau sajen biasanya kan ada kemenyannya, mungkin ya ada ritual, ada gitu nggak? Ceketnya, sayapnya itu suka dipotek-potekin tuh. Nah, terus diapain? Nah, udah di situ. Sawah. Di tengah sawah, ada bunganya. Ada berarti itu sajen ya, bukan syukuran kita kan. Kalau syukuran kan nggak usah begitu. Nah, gimana itu Bu Erni? Waduh, gitu kan ya. Ternyata, nah kasih tahu kakaknya deh. Ini nih Bu, apa ya, aku datang langsung tahu gitu ya. Hewan yang disembelih untuk berhala. Kalau sekarang kan nggak ada berhala tuh, adanya sajen. Nah, aku tanya sama Bu Erni, apa ambeng gitu. Nah, berarti itu kan disembelih bukan dalam rangka syukuran kan? Tapi dalam rangka sajen. Berarti ternyata haram, Bu. Bukan karena haram karena nggak disembelih secara syar'i ya. Tapi karena haram niat dari pemotongnya itu untuk sajen, untuk selain Allah. Nah, gimana dong kalau udah dikasih? Jangan dimakan. Kalau potongnya dua, yang satu buat kesama. Ya, lebih baik seperti berarti pelaku sajen dong berarti. Yang mendingan jangan sajennya. Iya, itu kan kenapa sajen sih? Supaya selamat gitu. Oh, ini mah menjalankan perintah aki-aki kan ya. Tapi kan kita sendiri udah tahu kan. Mendingan ayamnya ya udah niatin. Yang motong siapa berarti? Oh, berarti yang niatnya itu gitu ya. Jadi ya itu deh. Kalau mau ke sawah, potongnya dua, satu buat di rumah, satu buat ke sawah. Itu yang buat di rumah itu juga. Enggak lah, kalau diniatkan yang satu buat di rumah ya memang buat di rumah, bukan buat sajen. Nah, yang dibawa ke sawah lah itu yang sajen, kecuali dibawa ke sawah memang buat makan sama-sama. Tapi kan enggak kan? Ada bunganya. Ya mau diniatkan untuk berhala. Tadi dipotong kacau memang ya. Nah, kita udah bisa menghindari tadi mati tercekik, mati dipukul, mati jatuh, mati ditanduk. Ternyata masih ada praktek hewan yang disembelih untuk berhala, untuk sesembahan yang lain gitu. Ya sudahlah, pokoknya yang ke sawah itu jangan dimakan kayak gitu ya. Nah, itu yang haram-haram gitu ya. Sampai situ surat Al-Maidah ya, terkait dengan bendanya tadi gitu ya. Jadi ada 10 ya berarti ya. 10 yang kemudian hewan yang mati untuk berhala. Ya, sajen kalau di sini. Gitu ibu-ibu. Nah, ini yang haram terkait dengan hewan-hewan ya, rata-rata ini ya. Hewan, baik hewan yang tidak disembelih atas nama Allah maupun hewan yang mati dalam berbagai kondisi, maupun hewan yang disembelih atas nama Allah tapi diperuntukkan untuk berhala gitu.
Itu kalau dari Al-Quran. Ada lagi? Ada mungkin ya beberapa yang dari hadis-hadis Rasulullah gitu ya. Apakah selain ini juga ada? Misal ada, nah dari hadis. Nah dari hadis ini ya. Contoh, ada hadis dari Rasulullah gitu ya, pernah bersabda dari Abu Hurairah gitu ya, bahwa setiap binatang buas yang bertaring itu haram dimakan. Hadis riwayat Muslim. Tambahan berarti ya, kalau dari hadis berarti hewan buas bertaring. Contohnya apa ibu-ibu? Harimau. Tapi pertanyaannya, ada yang bisa nangkep harimau buat disembelih gitu ya? Iya, hewan buas bertaring, harimau, apalagi? Buaya buas ya? Buas gitu. Terus apa lagi? Ayam bertaring nggak? Enggak ya, gitu ya. Jadi hewan-hewan buas gitu ya, seperti ular. Ya kan ya? Itu kan buas kan ya? Baik itu menggigit maupun melilit. Garangan? Kucing bertaring nggak? Ya berarti nggak buas tapi bertaring. Gitu. Saya belum pernah lihat wujud asli garangan itu gimana gitu ya. Apakah dia bertaring apa buas? Oh iya, masa ya, berarti karnivora. Jadi dulu tetangga saya di kampung tuh ada yang suka berburu gitu loh, di alas-alas, di hutan-hutan gitu kan ya, di ladang-ladang. Kalau bawa pulang tuh bawa apa tadi, garangan, bawa ular, itu dimakan ibu-ibu. Jadi, dan maha benar Allah gitu ya, ketika kita disuruh makan hewan yang suci, bukan hewan yang kemudian buas. Kenapa? Bisa jadi itu memang berpengaruh pada sifat manusia. Gitu ya. Sifat manusia itu akan mengikuti apa yang dia makan. Kalau makannya suka makan garangan, suka makan anjing liar, suka makan ular, maka sifatnya juga buas. Dan memang buas, Bu. Ya, kalau marah tuh wah bisa KDRT gitu kan ya. Bisa panci-panci berterbangan gitu. Buas banget gitu. Nah, berarti memang benar ya, berpengaruh. Kelelawar? Bertaring juga gitu ya. Jadi ingat waktu zaman mau corona ya, gara-gara orang Cina makan kelelawar katanya ya, ada virus segala macam. Masya Allah ya. Ya gitulah ya. Nah, kalau bayi tawon itu kan, nah itu kalau yang pernah saya baca itu termasuk yang diharamkan gitu ya. Ada perbedaan pendapat sih, tapi lebih kuatnya itu tidak dimakan gitu ya. Apa ya? Bayinya ya. Tapi haramnya karena apa ya? Saya lupa itu. Sifat tawonnya itu kali ya. Bukan, kalau sifat itu lebih ke hikmah ya, tidak ada dalilnya. Bukan, sifat itu tambahan saja, itu hikmah. Jadi yang diharamkan tuh karena dalilnya. Nanti ada kayaknya, karena tawon. Coba ya. Pertanyaan ya. Ada kemudian melarang mengkonsumsi binatang buas yang bertaring atau semua burung yang memiliki cakar. Burung yang memiliki cakar. Elang. Enggak lah, burung gemak kan enggak buas, Bu. Yang iya menerkam, yang buas. Kalau burung gereja, terus burung puyuh tahu kan? Burung puyuh itu kan, nama burung puyuh emang burung puyuh. Kalau namanya saya sih gemak ya. Tahu telur puyuh kan? Itu kan dari burung kan? Nah itu burungnya kan tidak buas. Iya, dia kan kayak ayam aja, cuma bisa terbang kan? Makanya disebut burung gitu. Gitu ya. Jadi termasuk burung yang buas. Itu enggak buas, Bu, kalau itu mah. Kalau yang buas tuh kayak elang. Gitu ya. Itu buas semuanya ya. Itu dalil. Itu hewan-hewan gitu ya yang diharamkan oleh ini hadis. Ada juga keledai. Tahu nggak keledai? Bukan anak kuda, beda jenis. Kalau kuda ya kuda, ini keledai. Nah, emang jarang sih di Arab kali ya. Coba aja browsing keledai. Nah, keledai itu memang diharamkan. Kenapa? Memang ada nasnya di dalam
hadis keledai itu diharamkan pada perang apa ya kalau nggak salah, perang Badar ya. Nah, sedangkan kalau kuda justru itu malah halal. Kuda halal, Bu. Sate kuda ada di Ponorogo, halal. Di sini nggak ada. Adanya di Ponorogo banyak gitu ya. Kalau keledai ini haram. Zebra yang termasuk kuda-kudaan tadi ya, halal juga karena dia bukan termasuk keledai. Tapi mana ada, ya dilindungi ya. Berarti yang selain keledai bolehlah ya yang bentuknya begitu kan, kuda-kudaan. Barangkali kesasar di Madagaskar misalkan adanya zebra, aduh boleh nggak ya? Asal bukan keledai, ya nggak apa-apa, itu mirip dengan kuda tadi barangkali gitu ya. Zebra misalkan, daging kuda itu juga boleh. Tadi binatang buas yang bertaring kan sudah gitu ya. Daging buaya, iya dia bertaring menyerang mangsanya kan ya. Biawak, nah biawak itu juga bertaring sama. Nah haram itu ya, tambahin nih. Nah contoh hewan buas nih, selain harimau kan masa kita berburu harimau ya. Yang di sekitar kita adalah ada biawak. Hidupnya di air kan? Tahu nggak Bu sifat biawak itu gimana? Dia kan sebenarnya bisa menggali lubang sendiri kan, tapi dia nggak mau. Misalkan ada ular udah menggali gitu kan ya, dia bunuh ularnya dan bekas galian itu dijadiin rumahnya. Itu biawak tuh hewan yang licik dan dia buas kayak gitu. Nah di sini masih ada biawak. Nah itu ya, jangan makan daging biawak. Beda sama dop kemarin. Kalau dop itu memang mirip biawak bentuknya, tapi dia hidupnya di padang pasir. Beda gitu ya. Ada juga tuh yang jual obat ini daging monyet. Waduh, gitu ya. Jual obat gatal. Kucing segitu. Gini Bu, obat gatal selain itu ada nggak? Banyak. Monyet itu gimana? Apa dalil yang mengharamkan monyet? Termasuk hewan bertari. Buas juga nggak sih? Buas juga. Toke itu nanti hewan yang kemudian dianjurkan untuk dibunuh. Nah nanti ada toke berarti haram, cicak. Bukan karena dia ganasnya, bukan. Tapi termasuk hewan yang dianjurkan untuk dibunuh. Burung yang bercakar tadi udah ya. Nah kalau toke itu termasuk nanti ya hewan yang diperintahkan syariat untuk dibunuh. Apa aja sih hewan yang diperintahkan untuk dibunuh? Ya, kenapa cicak dibunuh? Kan ada ceritanya kan? Iya kan? Kalau ada, kalau nggak ada jangan dicari-cari gitu kan ya. Contohnya apa? Cicak, terus apa lagi? Cicak sama toke sejenis lah ya. Ya maksudnya cicak, toke, terus apa? Ini disyariatkan untuk dibunuh. Terus apa? Ular. Ular termasuk karena tadi buas juga dia disyariatkan kalau ketemu dibunuh karena berbahaya. Gitu ya. Anjing yang suka gigit. Ya. Kan dianjurkan dibunuh. Maka dimakan pun haram. Anjing selain kena kenajisannya ya, karena dia itu juga membahayakan. Burung gagak bahaya nggak? Yang makan bangkai itu ya, burung gagak. Kayaknya burung gagak itu kan nggak bertaring ya, tapi kan paruhnya ya. Jadi dia termasuk hewan-hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Kalajengking, tikus, ya banyak ini. Ini hari ini bahas perhewanan ya. Karena kadang di masyarakat itu ini tikus haram halal. Haram karena termasuk hewan yang disyariatkan untuk dibunuh. Kalajengking ya sama gitu ya haram. Haramnya karena tadi ya. Apalagi yang belum kesebut nih? Cecak udah.
Hewan jalalah. Tahu nggak hewan jalalah, ibu-ibu? Saya tulis di sini ya. Hewan jalalah. Tahu nggak hewan jalalah? Hewan jalalah itu adalah hewan pemakan kotoran. Apa coba contohnya hewan pemakan? Nah, kalau memang kita tahu dia kebiasaannya itu memang makan kotoran. Kayak misalnya kita lihat ikan yang suka makan kotoran, ada enggak? Nah, itu termasuk hewan jalalah. Kalau misalkan ada ayam yang dia sehari-harinya dikasih makan kotoran, termasuk hewan jalalah gitu ya. Karena dia mayoritas ya mengkonsumsi najis. Sehari-hari dia makan najis. Contoh lele yang dikasih makan orang nongkrong gitu kan ya. Itu najis ibu-ibu gitu ya. Bahkan susu dari hewan tersebut pun nggak boleh dimakan. Kalau dia mayoritas sehari-harinya konsumsi najis. Iya, kalau dia nggak konsumsi itu nih, misalkan punya ayam. Kecuali lele yang tidak dikasih makan kotoran, itu tidak apa-apa. Ini kan jalalah itu sebenarnya hewan apa saja yang dia makan kotoran. Kalau kita tanya kan babi kan? Apanya? Berarti kalau di sungai malah dia lebih alami, nggak makan kotor. Emang sungainya buat orang? Nah, maka sebenarnya hewan tersebut itu bisa disucikan dengan cara diberi makan yang suci. Ada yang mengatakan sampai 40 hari. Ada yang mengatakan 3 hari, ada yang 40 hari. Misal nih, dikasih lele sama tetangga. Tapi kita tahu tuh lele itu dari empang yang buat septic tank dia gitu kan ya. Udah dikasih gitu kan ya. Bisa dimakan, bisa dengan cara dia ditaruh di ember, didiemin selama 40 hari. Gitu. Jadi jangan langsung dipotong, tapi didiemin dulu di air bersih, dikasih makan sesuatu yang suci selama 40 hari, maka dia akan menjadi suci. Ini maksudnya orang tua dulu gitu kali ya, karena di empang gitu. Ini ada hadisnya memang. Iya, didiemin dulu. Atau tadi udah tahu sungainya buat tadi ya, dan memang mancing, kita subhat gitu kan ya. Ya jangan langsung dikonsumsi, didiemin dulu lah gitu. Ada yang mengatakan diemnya tuh cukup 3 hari. Ada yang sangat hati-hati untuk menghilangkan najisnya tadi itu sampai 40 hari. Jadi boleh disucikan kembali. Atau ayam. Kan ada mungkin ayam dikasih makan kotoran mungkin ya. Ya kalau dikasih diterima aja, ya dipelihara dulu aja di rumput-rumput. Dia kan makannya rumput jadinya ya. Nah, dia selama 40 hari ayamnya jadi suci kembali, baru boleh dikonsumsi. Itu hewan jalalah tuh kayak gitu. Nah biasanya sih kita itu ini loh, lele gitu ya. Nah kalau lele di tukang pecel lele gimana? Walau suap gitu. Yang jelas tuh hukumnya sebenarnya halal gitu ya, tapi nggak tahu gitu ya, dia tuh termasuk jalalah atau bukan. Kalau jalalah itu ya tadi tempat hidup lelenya itu ya begitu gitu ya, di atas pesawat terbang gitu kan. Nah, jadi hewan jalalah itu bisa dikonsumsi lagi apabila bau-bau najisnya telah hilang dengan cara diberikan makanan yang bersih. Gitu. Ini pendapat yang sahih ya. Nah, jadi rentan waktunya diberi makan yang bersih itu baru ada beda pendapat. Ada yang 3 hari, ada yang 40 hari. Nah, sebaiknya sih 40 hari. Jadi biasanya lele gitu ya. Nah, sepertinya sudah ya hewan-hewan yang diharamkan gitu ya. Sama hewan-hewan yang dilarang dibunuh oleh syariat. Hewan yang dilarang dibunuh oleh syariat. Kalau ini hewan yang harus dibunuh ya. Ini hewan yang dilarang. Apa sih hewan yang dilarang? Ini hadisnya apa? Hewan yang dilarang dibunuh oleh syariat ya, bukan oleh manusia. Contohnya itu hewan-hewan seperti burung burung surat. Burung surat itu ya browsing lah ya. Ini kan hadis gitu ya. Burung surat. Nabi pernah melarang untuk membunuh 4 binatang. 1 semut. Semut rang-rang. Mungkin semut yang di padang pasir yang gede-gede itu loh, Bu. Bukan semut yang kita jumpai ya. Semut padang pasir. Nah,
gitu ya. Ya, karena kutila arba'i minat dawabi namlatu wa nakhlatu wal hudhud wa surat. Semut, lebah. Nah, tadi yang ditanya, ada yang tanya lebah kan? Maksudnya di sini. Jadi bukan karena lebah itu buas ya, tapi karena lebah itu hewan yang dilarang untuk dibunuh. Lebah. Berarti anaknya lebah, ya sama aja. Ini lebah kayak gitu ya. Tapi ada perbedaan pendapat. Kan anak lebah itu belum hidup, ada yang begitu ya. Tapi sebenarnya dia udah hidup belum sih anak lebah tuh? Berarti kan calon lebah ya. Nah, berarti memang lebih rojih, lebih kuatnya tidak dimakan. Saya pun pernah makan dulu ya, buat jadi botok. Bukan botok yang buat ini. Bukan kecantikan. Apa sih orang sini? Pepes. Apa Bu? Ulat sagu. Nah, itu termasuk binatang yang hobis, yang menjijikkan. Ya iya itu. Kenapa sih manusia itu suka makan yang begitu-begitu, padahal yang halal, yang suci itu banyak gitu. Yang itu hobis, termasuk hewan yang menjijikkan tadi. Apa yang loncat-loncat? Udang kecil, tapi dibumbuin gitu, jadi makannya itu hidup tuh gimana hukum? Nah, itu sebenarnya udangnya kan halal ya, tetapi ketika dia makan hidup-hidup itu sama kayak kemudian apa yang dia cari sih? Apa yang manusia cari dengan makan sesuatu itu hidup-hidup? Lebih ke sensasinya dan lebih ke mengejar konten kan ya. Nah, itu bagaimana akhlaknya? Ya enggak? Nah, lebih ke sana sih gitu ya, bukan kemudian udangnya yang diperbolehkan, tapi cara mematikan udang itu kan, nah seperti itu ya. Nah, yang apalagi sih yang dilarang dibunuh? Semut, lebah, siapa lagi? Burung hudhud sama burung surot. Saya pun nggak tahu bentuknya burung surot ya, browsing aja burung hudhud dan burung surot. Barangkali di sini ada gitu ya. Alam. Burung surot. Nah, itu 4 hewan yang dilarang dibunuh. Kalau ditanya kenapa kok dilarang? Ya itu memang perintah dari Allah. Itu ya. Berarti tadi ada apa tadi? Belatung apa? Ulat sagu. Nah, termasuk hobis tadi. Hewan yang menjijikkan. Ini proteinnya tinggi gitu ya. Ya, protein tinggi kan bisa didapatkan dari makanan yang lain. Jadi sebenarnya yang diharamkan itu sedikit kan? Sedikit gitu ya, hanya beberapa dibandingkan dengan apa yang sudah Allah sediakan di bumi ini. Ya udah ya, ayam di pasar banyak, ikan di pasar banyak kan ya, daging juga di pasar banyak. Ngapain nyari entung, nyari ulat sagu gitu kan, nyari bajing apa namanya, apa tadi, kalajengking misalkan gitu kan ya, kan ada. Nyari biawak, kelinci boleh nggak kelinci? Boleh gitu kan ya, kelinci itu di halal karena dia termasuk binatang yang tidak memenuhi syarat ini. Jadi sebenarnya yang boleh itu kan banyak kan. Terkait ayam nih, dulu kan memang ada juga ya di sekitar sini, jadi pemotongannya itu dilangsungin ya? Langsungin? Pakai mesin. Potongnya biasa. Satu-satu gitu. Tapi itu posisinya Itu boleh nggak? Iya, masih mesin bulunya gitu, boleh itu kayak gitu. Iya, boleh lah. Karena yang dipermasalahkan di sini adalah cara motongnya aja. Selama cara motong ayamnya itu sudah sesuai syariat gitu ya, pakai basmalah, ya udah, kalau udah jadi ayam mati ya serah ya, mau dipanggang sebulu-bulunya gitu. Atau ada yang bersihinnya itu pakai dipanggang rontok, ada pakai mesin, itu boleh-boleh aja. Karena yang penting tadi sudah disembelih secara syar'i. Ya, ini terkait yang diharam-haramkan tadi gitu ya. Termasuk homer ya, ini kan makanan nih ya, minuman kan belum ya. Nah,
Minuman termasuk cuma satu doang kan ya? Khamar, ya enggak? Yang lainnya kan boleh susu, sirup, air bening, apa? Kan banyak ya? Air madu. Banyak gitu ya. Hanya satu itu ya khamar. Itu dilarang oleh Allah. Ini dari makanan nih ya. Tulisnya di mana lagi ya? Bawah sini ya. Minuman. Minuman termasuk khamar. Kalau yang tumbuh-tumbuhan yang diharamkan apa? Ganja gitu ya. Kenapa? Padahal gak ada nas ganja loh. Sumbernya dari mana? Sumber hukum syaraknya kemarin. Kias syar'i, karena dikiaskan dengan hukum khamr, yaitu memabukkan. Gitu. Kalau daun tembakau boleh kan ya? Nah, dipetiin buat ini. Berarti rokok itu halal kan? Dari zatnya rokok itu halal atau haram? Halal. Kecuali rokok plus bulu babi ya, baru haram gitu kan ya. Kalau rokok memang dari tembakau dan memang biasa pakai kertas dilinting, selama zatnya halal ya dia halal. Itu kalau kita bicara bendanya. Kalau bicara perbuatannya lain kan ya kemarin. Nah, kita harus bisa mendudukkan mana hukum perbuatan, mana hukum benda. Karena begini Bu, realitanya itu ada saudara-saudara kita itu yang tidak paham membedakan hukum perbuatan dan hukum benda. Jadi semuanya tuh boleh aja. Hukum perbuatan pun boleh. Kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Wah itu kacau nanti. Padahal yang semua boleh itu hanya berlaku untuk benda. Kalau perbuatan harus terikat dengan hukum syariat. Jadi jangan kemudian semuanya boleh gitu ya. Perbuatan semuanya boleh, jangan begitu gitu ya, karena berbeda. Gitu ya, bisa dipahami? Nah, jadi kalau ada tanya hukum apapun, lihat dulu nih, ini termasuk aktivitas atau ini termasuk benda. Kalau aktivitas ya taqayyadu bi ahkamis syar'i, terkait dengan terikat hukum syarak yang 5 kemarin. Kalau itu bendanya, itu al-aslu fil asya'i al-ibahah. Hukumnya adalah mubah. Kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi ngafalinya gampang. Hafalin aja yang diharamkan. Selebihnya halal. Gitu ya. Makanya dulu ya, waktu Rasulullah itu pernah dikasih madu ya, madu murni, hani madu gitu ya, sama salah satu istrinya, terus jadi lama gitu kan di isi tersebut. Nah, akhirnya kemudian karena pada cemburu, akhirnya Rasulullah bilang, ya udah mulai saat ini aku nggak suka madu. Langsung ditegur sama Allah, nanti dijadiin hukum, madu jadinya haram. Lah kenapa? Nabi pernah bilang mulai saat ini aku nggak suka madu. Nah, akhirnya dilalat lagi. Padahal Rasulullah bilang begitu karena untuk mendamaikan istrinya. Rasul, jangan mengharamkan apa yang aku halalkan. Gitu ya. Jadi madu halal, alhamdulillah ya itu. Itu karena tadi. Jadi kita mau nggak suka dengan makanan tersebut, kalau halal ya dibilang halal. Gitu. Cuka yang kita nggak suka banget karena baunya naudzubillah, itu kan makanan favorit orang Arab ya, apa-apa pakai cuka gitu kan ya, kita nggak suka baunya ya, selama itu halal ya tidak masalah gitu. Atau orang Arab tuh lihat kita itu jijik banget kalau kita itu lagi bikin rujak, nah, rujak petis, sudah buah-buahan dipotong kok dikasih di lumpur hitam gitu ya, rujak terasi gitu kan. Itu kan bagi mereka mungkin jorok banget gitu ya, tapi bagi kita kan nikmat banget gitu kan ya. Ya udah itu rujaknya halal ya, halal ya, sudahlah, punya kesukaan masing-masing. Kita nggak suka cuka, bukan berarti cuka itu haram. Orang Arab nggak suka orang Indonesia ngerujak kayak, ya kan rujak kan penampakannya hitam gitu ya Bu ya. Nah mereka tuh gila gitu ya, lihat ya. Halal itu enak banget bagi kita ya, apalagi siang-siang. Nanti kita ngerujak, bawa ya buah. Ya bagi kita enak gitu ya, tapi selama halal gitu ya, bagi orang luar mah
tadi ada pendapat itu ini jijik gitu katanya. Ih, kayak gitu kok dimakan, kayak air comberan dikasih buah gitu kan ya. Nah, padahal itu nggak tahu dia rasanya ya. Gitu ibu-ibu kalau terkait dengan hukum benda hari ini gitu ya. Al-ibahah tadi hukumnya adalah mubah. Ini adalah salah satu bentuk dari kasih sayang Allah kepada hambanya. Ya sudah banyak yang bisa kita makan, ngapain sih susah-susah nyari yang haram. Yang bikin manusia itu suka ngeyel itu adalah rasa penasaran. Suike, aduh gimana daging suike ya, kodok katanya mahal. Emang seperti apa sih? Nggak usah penasaran. Kayak gitu. Kata termasuk kan hewan yang tadi ya. Kata itu termasuk hewan yang apa? Yang diberi ini ya. Hewan yang hobis barangkali gitu ya. Termasuk di dalamnya. Bekicot juga sama kan ya? Juga menjijikkan. Contohnya gitu. Nah, berarti benda yang terkait dengan makanan sudah ya. Nah, minuman sudah ya. Ya, berarti kepiting itu harus dilihat gitu ya. Kan haramnya itu karena dia hidup di dua alam. Kan ada jenis kepiting yang dia itu ketika ditaruh tidak di laut, ada kepiting ya, mungkin orang pantai. Jadi waktu itu siapa ya? Salah satu imam mazhab itu mengharamkan kepiting ya. Kalau nggak salah Imam Syafi'i. Ternyata Imam Syafi'i itu memang hidupnya nggak di pantai, mengharamkan karena hidup di dua alam. Kata orang yang hidup di pantai sehari-harinya, nggak semua kepiting itu haram, karena ada kepiting yang memang dia itu hidup di laut, ada kepiting itu yang kepiting itu bisa hidup di dua alam. Makanya kemudian tadi, jika kepiting itu atau rajungan atau istilah-istilahnya kan ya, dia dari laut terus ditaruh di daratan, dia nggak bisa bertahan hidup, maka dia hidupnya di laut. Segala sesuatu yang dari laut kan halal. Tapi ada juga hewan-hewan seperti mirip kepiting gitu ya, yang dia itu di sungai, biasanya mah di sungai rawa-rawa ya, hidup, kita taruh di daratan berhari-hari juga hidup. Nah, itu yang diharamkan. Kayak gitu ya. Jadi lihat, yang dijual di jalan-jalan tuh gimana? Ini bisa jadi tuh kepiting yang dari laut ya. Yang dia tuh kalau ditaruh di beberapa hari langsung pingsan. Paling geraknya gini-gini aja gitu kan ya. Nah, berarti itu bukan kepiting yang dimaksud. Jadi kalau mau tanya realitas kepiting, tanyalah sama orang yang tinggal di pantai. Ternyata ada lebih spesifik lagi jenis kepiting tadi. Nah, kenapa kemudian Imam Syafi'i mengharamkan kepiting? Karena waktu itu beliau belum mengetahui fakta tentang kepiting. Karena kepiting itu hanya dijumpai di daerah pantai. Sedangkan Imam Syafi'i tidak tahu fakta tentang pantai, hidupnya kan di situ kayak gitu. Jadi halal, ada yang halal, ada yang haram. Ya, banyak yang halal ya. Insya Allah banyak hal yang halal yang dijual. Tapi yang hal-halnya satu kepiting harganya 50.000 gitu. Oh, halnya dompetnya nggak halal, gitu, nggak sah gitu ya. Nah, dulu pernah gitu ya, kayaknya satu itu kecil banget, terus yang dimakan apanya ya? Nah, kata suami, makan kok dipersulit gitu ya. Ini yang dimakan apanya gitu ya? Ya, tapi bagi para pecinta kepiting bukan berarti karena dompetnya nggak memungkinkan gitu ya. Tidak lantas kita mengharamkan. Haram buat dompet kita aja mungkin. 50.000 mungkin bisa dapat ayam sekilo ya. Nah, bisa jadi 2 hari. Oh, 1,5 kilo jadinya. Tapi barangkali siapa tahu ya dapat rezeki gitu ya. Lobster kayak gitu. Nah, itu kepiting. Udah ada lagi nggak? Hewan-hewanan, perhewanan sudah ya. Tumbuh-tumbuhan sudah kan cuma sedikit ya. Ganja dan yang memabukkan. Minuman juga Homer saja Bu. Susu semuanya itu dibolehkan. Tapi standarnya nggak cuma halal ya. Tapi toyib. Es teh halal? Halal. Tapi kalau banyak-banyak jadi toyib enggak, nanti gulanya gula
Gula apa tuh? Gula ini, gula biang gitu ya, yang itu gulanya tinggi sekali dan pekat sekali kan ya. Ya boleh sekali-kali tapi jangan sering-sering, jangan tiap hari mentang-mentang panas gitu ya, es teh terus. Duh, nanti jadi nggak toyib meskipun halal. Nah, apakah benda itu cuma makanan, minuman? Enggak. Pakaian? Iya. Nah, maka nextnya nih kita itu nanti akan bahas tentang perpakaian tadi. Makanan minuman sudah. Nah, ditunggu nih. Oh, baru. Oh, udah berapa tahun ya dia? Pakaian, ya kan? Pertanyaan dari pertemuan pertama atau kedua dulu ya. Baru akan kita bahas pekan depan. Insya Allah. Asya ya. Datang loh ya, gitu ya. Ini udah bahas pakaian yang ditunggu-tunggu dari setengah tahun yang lalu. Baru akan dijelaskan pertemuan selanjutnya. Gitu ya. Di luar makanan minuman disunat laser, banyak orang yang bilang haram katanya. Disunat laser. Disunat laser kan nggak keluar darah. Oh, begitu. Pernah yang bilang, ibu anaknya sunatnya laser ya? Iya, nggak boleh bu, itu haram. Haramnya kenapa nggak keluar darah? Nggak keluar darah. Oh, tujuan sunat itu apa sih? Memotong. Memotong apa dulu? Membuang kulit luar. Ya adalah memotong kulit luar. Membuang kulit luar yang menyelimuti gitu kan ya. Supaya apa? Supaya kalau kemudian pipis itu najisnya tidak terkumpul di situ. Kan begitu. Dan juga untuk alasan kesehatan. Biasanya kan banyak anak-anak yang ISK kan akhirnya solusinya apa? Hitan. Sunat ya kan? Iya, anak-anak ISK itu kan karena memang pipisnya nggak mampet di situ gitu. Punya anak cowok tahu lah ya seperti itu. Berarti sunat itu berarti intinya adalah untuk melepaskan, memotong atau membuang kulit luar yang ada di pucuk penis gitu kan ya. Baik itu dengan cara apapun asal selamat gitu kan ya. Baik itu keluar darah maupun tidak keluar darah. Sebenarnya mungkin keluar darah tapi sedikit. Ada darahnya tetap ada, basah gitu kan ya. Kalau dulu zaman jadul kan ya, zaman bapak-bapak kita kan memang menjahit kan ya, nggak kering-kering gitu. Kalau sekarang kan teknologi udah canggih, ada yang kemudian pakai lem gitu ya. Jadi tetap dipotong, namanya kulit kan ada darahnya. Masalahnya setelah dipotong itu kalau dijahit darahnya kan rembes. Tapi kalau habis dibuang kulitnya kan tetap dipotong, ada darah tapi harus dilem. Nah, darahnya kan akan stop kayak gitu. Sebenarnya keluar darah, Bu. Tanya sama tukang hitan. Jadi bukan haram terus gimana, enggak ya. Jadi tujuannya membuka tadi katup di luar, katup kulit terluar supaya pipisnya itu bisa berjalan lancar keluar, tidak najis di sekitarnya. Kan kalau nggak dibuang kan bleber kan kalau anak-anak itu. Saja kalau mau pakai laser. Tapi mungkin karena nggak bolehnya laser itu mungkin ada efek samping. Katanya kalau di laser itu katanya dibakar nih. Dibakar. Emang agak bau hangit gitu nih kalau di laser. Biasanya nggak laser full sih, kalau sekarang ya mungkin setengah kayak gitu. Lagi udah pertanyaan terjawab ya, jadi oke gitu. Ya, jangan dong, gitu ya udah selesai kan, saya sudah didudukkan. Intinya kan kulit yang luar itu sudah dibuang kan, ya sudah. Kenapa kemudian dipersulit dengan harus ini? Oh iya. Oh gitu, nggak keluar darah. Coba ya, mungkin karena ada opini tersebut, pasti mungkin entah dengar dari mana gitu ya. Apakah kalau nggak keluar darah, terus kemudian nggak boleh, atau kita kembalikan lagi ke tujuan hitan? Ya nggak sih, tujuan hitan itu seperti apa? Gitu Ibu-Ibu, insya Allah bisa dipahami ya. Berarti nextnya kita akan membahas tentang
asya yang lain, yaitu pakaian tadi. Oke? Udah, tutup dulu. Ini termasuk binatang yang boleh dibunuh. Ya ibu-ibu, kita cukupkan sampai sini dulu ya. Ini kemana-mana. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa dipahami dan bisa kita amalkan, gitu ya ibu ya. Karena puncak dari sebuah ilmu itu adalah ketika diamalkan dan disampaikan kepada orang lain. Jangan hanya menjadi tambahan-tambahan teori gitu ya di dalam buku-buku kita, tapi harus diamalkan. Ini baru makanan minuman ya, dan tentu nanti akan ada pembahasan hukum syariat yang lain terkait pakaian, terkait dengan hubungan laki-laki dan perempuan dan seterusnya ya. Kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan pekan depan kita bisa bertemu kembali, diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan waktu yang bisa bermanfaat untuk Islam, dan tadi ya kita berdoa kepada Allah semoga apa yang sampai pada kita ini bisa kita amalkan sebaik-baiknya ya. Kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali dan doa akhir majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.